Terima kasih saudara, Anda masih bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, puluhan rumah di Kabupaten Magetan rusak usai diterjang puting beliung. Tak hanya merusak rumah, angin kencang juga menumbangkan sejumlah pohon di lokasi wisata Taman Ria Lapangan Udara Iswahyudi Park dan menutup akses jalan. Saudara, puluhan rumah di Kabupaten Magetan rusak usai diterjang puting beliung. Tak hanya merusak rumah, angin kencang juga menumbangkan sejumlah pohon di lokasi wisata Taman Ria Lapangan Udara Iswahyudi Park dan menutup akses jalan. Usai diterjang angin puting beliung, lokasi wisata Taman Ria Iswahyudi Park yang berada di kawasan Komplek Lanut Iswahyudi, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, rusak tertimpa pohon yang tumbang. Selain menimpa lokasi wisata, pohon tumbang juga menimpa mobil pengunjung yang terparkir. Sejumlah petugas gabungan dari TNI, Polri, dan BPBD masih terus mengevakuasi batang pohon berukuran besar yang tumbang. Selain tempat wisata, angin kencang juga merusak puluhan rumah warga di Desa Klagen Gambiran, Kecamatan Maospati yang berdekatan dengan Komplek Lanut Iswahyudi. Begitu angin itu nggak lama itu langsung kayak angin puting beliung. Jadi warga Semban juga mau keluar juga takut. Karena apa? Takutnya nanti kan anginnya itu langsung pohon juga agak tumbang, terus genteng pada kabur kayak gitu, ketera angin gitu. Puluhan pohon tumbang itu menutup akses jalan. Kemudian ada beberapa rumah warga yang juga tertimpa pohon tumbang. Kemudian ada juga di sini di seputaran Taman Tamris Park Maospati ini puluhan pohon tumbang juga, sebagian ada yang menimpa bangunan. Gitu. Ada korban Pak dalam kejadian ini Pak? Berdasarkan informasi yang kami himpun, untuk sementara saat ini tidak ada korban jiwa karena untuk dampak kejadian pada kali ini. Terjangan angin kencang juga merobohkan puluhan pohon di pinggir jalan Desa Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan. Bahkan sempat memutus akses jalan. Pohon tumbang juga menimpa dua rumah warga di Desa Klagen, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan. Petugas BPBD dan warga bergotong royong menyingkirkan batang pohon yang menutup jalan. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan. Sementara itu, saudara, hujan deras menerjang sejumlah wilayah di Ngawi mengakibatkan beberapa pohon tumbang. Bahkan satu pohon tumbang berukuran besar menimpa sebuah pikap dan melukai 3 orang. Beberapa pohon di jalan Desa Gentong, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi tumbang usai diterjang hujan deras disertai angin kencang pada Sabtu sore. Bahkan satu pohon tumbang menimpa mobil pikap bermuatan sapi yang tengah melintas. Akibatnya 3 orang menderita luka-luka, yakni Mahdan Nayuda Human, pengemudi mobil Hari Nurwanto, dan Amir. Ketiganya warga Desa Macanan, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi. Satu penumpang bahkan sempat terjepit di dalamnya. Para korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Atin Husada Ngawi. Pohon tumbang, terus ada orang yang minta tolong, saya keluar, terus ternyata di dalam mobil ada musibah, orang ketimpa pohon itu tadi. Oh, mobil itu tadi ya, dalam mobil. Saat itu hujan deras Pak? Hujan deras Pak. Terus kondisinya gimana di dalam mobil tuh? Yang satunya di dalam mobil nggak bisa keluar, yang 2 bisa keluar. Sementara di lokasi lain, tepatnya di Desa Babadan, Kecamatan Paron, Ngawi, hujan deras disertai angin kencang juga merusak atap rumah warga dan merobohkan tiang listrik. Pantauan kita bahwa dampak daripada hujan angin ini ada beberapa wilayah desa di Kecamatan Paron, yaitu Gentong sama Babadan. Beberapa pohon tumbang, kemudian aliran listrik terputus, dan saat ini sedang kita lakukan evakuasi bersama warga dan relawan. Selanjutnya warga bersama anggota TNI, Polri bergotong royong menyingkirkan pohon tumbang yang menutup akses jalan. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Saudara, 2 jembatan penghubung antar desa di Kabupaten Probolinggo ambrol diterjang banjir kiriman. Warga terpaksa membuat jembatan darurat seadanya agar tidak memutar terlalu jauh.
Dua jembatan di Desa Betek, Taman Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo ambrol diterjang banjir kiriman pada Jumat malam. Yang pertama jembatan penghubung Desa Betek Taman dengan Desa Pelausan, lalu kedua jembatan penghubung Desa Betek Taman dengan Desa Duren. Banjir kiriman terjadi setelah wilayah pegunungan Argopuro diguyur hujan deras sejak sorenya. Ambrolnya dua jembatan yang telah berusia puluhan tahun itu membuat aktivitas terganggu, sehingga warga terpaksa membuat jembatan darurat di sisi jembatan lama. Hal ini agar warga terutama para pelajar dan pedagang pasar tidak memutar cukup jauh. Digunakan sebagai apa oleh masyarakat? Untuk anak-anak sekolah, belanja ke toko, ke pasar. Nah, sejauh ini penanganan dari oleh masyarakat sendiri atau bagaimana? Oleh masyarakat dibuat jembatan sementara. Ya, jembatan sementara. Warga berharap pemerintah daerah segera memperbaiki dan membangun kembali kedua jembatan tersebut agar warga dapat beraktivitas seperti biasa lagi. Dendi Arigofur melaporkan dari Probolinggo. Saudara, seorang pria yang diduga menggarap lahan milik perhutani di Kabupaten Tuban diringkus polisi karena menganiaya petugas perhutani dengan senjata tajam. Akibatnya korban mengalami luka parah di kepala dan tangan. Pelaku berinisial HI warga Kecamatan Suko, Kabupaten Tuban. Pria berusia 48 tahun itu ditangkap tim Satreskrim Polres Tuban di rumahnya usai membacok petugas perhutani. Korban bernama Sudarman, seorang pegawai perhutani berusia 50 tahun, warga Bojonegoro. Akibat penganiayaan itu, korban menderita luka parah di kepala dan tangan dan harus dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Bojonegoro. Insiden terjadi setelah korban menegur pelaku agar tidak lagi menggarap lahan perhutani. Tidak terima dengan teguran itu, pelaku mendatangi korban di depan sebuah toko kelontong di Tuban hingga percecokan terjadi yang berujung penganiayaan terhadap korban. Dari pelaku ini mendatangi korban yang sedang duduk. Adapun inti permasalahan dari pelaku ini sebelumnya ditegur oleh korban bahwa korban ini yang memang karyawan dari perhutani menegur pelaku ini bahwa untuk tidak lagi menggarap lahan dari perhutani. Karena tidak terima ditegur oleh korban ini, pelaku menghabili korban pada saat kejadian sekira hari Kamis kemarin, sekira pukul 18.00. Adapun TKP di depan toko, pelaku mendatangi korban, terjadi cekcok, adu mulut sehingga pelaku langsung memukul korban dengan menggunakan parang. Akibat perbuatannya pelaku terancam 2 tahun kurungan penjara karena melanggar pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sapari Renuwijaya melaporkan dari Tuban. 4 hari hilang, saudara, seorang pria Parubaya ditemukan tewas membusuk di area persawahan tak jauh dari rumahnya di Jember. Hasil pemeriksaan fisik sementara tidak ditemukan tanda bekas penganiayaan. Warga Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Jember dikejutkan dengan ditemukannya jasad pria Parubaya di area persawahan setempat Sabtu pagi. Setelah diidentifikasi, korban diketahui bernama Suradi, pria Parubaya warga setempat yang telah dilaporkan hilang sejak 4 hari lalu. Kondisi korban cukup mengenaskan dengan tubuh telah rusak dan mengeluarkan bau tak sedap. Mayat korban pertama kali diketahui oleh seorang petani saat hendak beraktivitas di sawahnya. Sudah dapat 5 harian yang kita nyari, terus semuanya juga sama-sama nyari, sudah diupayakan. Ternyata kebetulan tadi yang orang petani warga sini pas mau nguritin kok ketemu itu jenazah itu, Mas. Hasil pemeriksaan fisik sementara tidak ditemukan tanda bekas penganiayaan. Keluar dari rumah pada hari Rabu kemarin dan hari Jumat sudah dilaporkan di Polsek Ajung terkait orang hilang. Tadi pagi pada hari Sabtu jam 7 ditemukan di belakang rumah korban yang berjarak sekitar 500 meter dari rumah di sawah. Selanjutnya jenazah korban dibawa ke rumah sakit untuk mengetahui penyebab pasti kematiannya. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, warga Kecamatan Jabon, Sidoarjo digegerkan kemunculan sejumlah buaya muara di area tambak tidak jauh dari permukiman. Selain khawatir buaya naik ke daratan, petambak juga khawatir reptil buas tersebut menghabiskan seluruh kepiting dan ikan bandeng di dalam tambak.
Munculnya buaya muara di dalam tambak itu diketahui warga Dusun Telocor, Desa Kedung Pandan, Jabon sejak 2 pekan lalu. Reptil buas itu biasa terlihat pada siang, sore, dan malam. Sebelum buaya muncul ke permukaan tambak, biasanya diawali dengan adanya gelembung udara yang keluar dari dalam air. Kemunculan buaya itu membuat warga khawatir sebab lokasi tambak berdekatan dengan permukiman. Tak hanya itu, mereka juga khawatir kepiting dan ikan bandeng yang dibudidayakan habis dimakan buaya. Ini kurang lebih sekitar 2 mingguan. Oh, tiap hari muncul atau? Informasi dari warga tiap hari. Kayak istilah berjemur di pinggiran di rumput-rumput sini. Oh gitu. Ya. Terus itu munculnya biasanya jam berapa? Pagi, siang, sore, malam? Rata-rata siang dan sore. Siang dan sore ya? Iya. Ada berapa ekor? Setahu ini sampai saat ini baru 1 ekor. Mudah-mudahan hanya 1. Ini belum pernah nyerang warga ya? Alhamdulillah. Terus ini gimana, warga takut nggak, khawatir nggak nih? Yang pasti takut karena di sini kan ada budidaya udang sama kepiting, jadi dari petani tidak bisa untuk panen. Pihak Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Satuan Kerja Surabaya mengatakan masih terus berupaya melakukan penangkapan buaya muara yang diduga berasal dari Sungai Porong tersebut. Ada buaya masuk tambak. Terus kemudian kami orientasi hari Jumat kemarin ke sini, sudah hari Jumat ke sini dan betul, lalu kami sampaikan karena kami dari BPS kan tidak punya personel, tidak punya sarana juga karena baru ditugaskan. Ya kami hubungi beberapa kebun binatang, lembaga penangkaran buaya itu untuk bisa bantu. Nah, alhamdulillah kebetulan hari ini dari lembaga penangkaran di Batu bersedia untuk bantu kami melakukan survei lapangan dan kalau memang bisa dievakuasi akan dibantu dievakuasi. Warga berharap buaya muara itu segera ditangkap dan dievakuasi dari dalam tambak agar mereka tenang dan bisa segera menggarap tambaknya lagi. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Kita beralih ke informasi kuliner, Saudara. Bagi penyuka olahan santan, kari ayam di sebuah kedai berarsitektur jadul di Jember patut dicoba. Diolah dengan bumbu pilihan dan resep kuno, hidangan ini menghasilkan cita rasa otentik yang menggugah selera. Jika Anda berkunjung ke Jember dan ingin menikmati menu olahan daging ayam yang berkuah, bisa mampir ke kedai di Jalan Desa Petung, Kecamatan Bangsal Sari. Bangunan kedai cukup menarik, mengusung konsep vintage atau jadul karena bekas rumah dinas pejabat perkebunan di era sebelum kemerdekaan. Kedai ini menyajikan salah satu menu andalan, yakni kari ayam. Bukan kari ayam biasa tentunya, sebab menggunakan bumbu pilihan yang diambil langsung dari kawasan perkebunan. Menu yang bisa ditawarkan di sini berbagai macam, menu olahan untuk bisa makan berat maupun untuk snack. Makan berat kami yang andalan adalah ada kari ayam, lalu kami menu seperti nasi goreng, lalu ada soto dan rawon. Itu memang menu yang pada umumnya bisa dikonsumsi untuk banyak konsumen ya. Ini adalah rumah asli dari bangunan Belanda, jadi kami dekor ulang, kami furnish segala macam, lalu untuk bisa layak dijadikan tempat wisata untuk makan dengan keluarga. Diolah dari resep leluhur juru masak perkebunan, menu olahan ayam bersantan ini menghasilkan cita rasa otentik dan sudah pasti menggugah selera makan. Tak hanya lezat, tekstur daging ayam yang disuguhkan dalam mangkuk juga empuk saat digigit. Rasanya benar-benar enak ya, luar biasa, yang khas. Mungkin mirip-mirip seperti ayam pedas Banyuwangi, hanya saja yang kita rasakan tentu saja benar-benar dia lebih ringan daripada kari ayam pada umumnya yang kita makan. Saya rasa tempat ini tuh jadi daya tarik sendiri ya, soalnya bangunannya sendiri yang dia vintage ala-ala bangunan Belanda zaman dulu ya.
tempat parkirannya juga alhamdulillah luas banget, jadi benar-benar kita yang datang ke sini itu benar-benar nyaman gitu dibuat. Suasana kedai yang asri dengan ragam tanaman juga membuat pengunjung nyaman berlama-lama di tempat ini. Ada 2 varian untuk menu kari ayam dengan harga berbeda. Kari ayam jenis ayam potong dibanderol Rp25.000 per porsi. Sementara untuk jenis ayam potong dibanderol Rp30.000 per porsi. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam liputan 6 daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Madari Sasmita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat beraktivitas, dan salam SCTV.